Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, salah satu rukun Islam yang 5 adalah melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Karena ibadah puasa itu sendiri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, kata Allah. Kalau kita kaji kata asyam dalam arti bahasa memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan dalam arti istilah dikatakan makna asyam merupakan menahan diri dari makan dan minum atau sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, lantas tentunya dalam hal ini ada hal-hal yang harus kita pahami dan harus kita ketahui agar ibadah puasa yang kita laksanakan itu sesuai dengan syariat yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan itu sia-sia adanya. Karena kata Rasulullah SAW, kam min sa'imin laysa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi ia tidak mendapatkan nilai ibadah puasa itu sendiri, melainkan rasa lapar dan dahaga. Mengapa bisa demikian? Mungkin dia berpuasa tapi suka mengadu domba, ia berpuasa tapi masih suka bermaksiat, ia berpuasa tapi suka berbohong dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini perlu kita pahami dan mengerti apa hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya ibadah seseorang dan apa hal-hal yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa itu sendiri. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama dalam kitab Ahkamus Syam, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Lubang yang mana sajakah itu? Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang yang depan, lubang yang belakang. Yang kalau ini tidak kita perhatikan, niscaya ibadah puasa yang kita laksanakan menjadi sia-sia adanya. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya, Ustadz, bagaimana seandainya kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita akan tetapi tidak ditelan ya Ustadz? Maka jawabannya tentunya puasanya tidak batal, tapi itu merupakan hal yang makruh. Misalnya kita mengambil permen lantas sengaja memasukkan ke dalam mulut kita, atau kita mengambil es krim dan kita masukkan ke dalam mulut kita dengan tujuan hanya sekedar untuk bermain-main tanpa menelannya, maka ini dijatuhi sebagai hal yang makruh. Berbeda ketika itu ditelan. Nah, kalau misalnya kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dan lantas setelah itu kita telan, inilah yang dapat membatalkan ibadah puasa seorang muslim. Yang kedua, bagaimana dengan urusan ludah? Apakah boleh ketika seorang muslim menelan ludah
Tidak jadi masalah kalau ludah yang ditelannya itu merupakan ludah sendiri. Yang jadi masalah kalau ludah yang ditelan tersebut sudah bercampur dengan yang lainnya. Boleh kita menelan ludah kalau ludah tersebut masih berada dalam mulut kita. Lantas selanjutnya, memasukkan sesuatu ke dalam hidung kita. Kalau sampai kita memasukkan sesuatu ke dalam hidung kita dan melebihi bagian atas hidung yang dekat dengan mata, maka ini dapat membatalkan puasa. Jadi sahabat Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan, Ustadz bagaimana dengan hukum mengupil? Tidak jadi masalah, karena orang mengupil itu tidak sampai dimasukkan ke atas, melewati bagian atas hidungnya. Selanjutnya, kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga tidak melebihi bagian yang dapat dijangkau oleh jari kelingking kita, maka itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau sampai kita memasukkan melebihi dari batas yang dapat dijangkau oleh jari kelingking kita. Suatu contoh, banyak mungkin tanpa kita sadari selama ini kita menggunakan cotton bud, kemudian kita masukkan ke dalam telinga kita dengan menikmati cotton bud yang sudah kita masukkan ke dalam itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam telinga. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Lantas yang kedua, hal yang dapat membatalkan ibadah puasa seorang muslim adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Berbeda kalau keluarnya mani tersebut disebabkan karena ia mimpi. Tidak ada unsur kesengajaan di situ. Tapi kalau sampai ada anak-anak kita dengan sengaja melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengeluarkan mani tersebut, batal puasa dan harus diqadha. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hal yang dapat membatalkan ibadah puasa seorang muslim adalah muntah dengan sengaja. Dalam hal ini, ketika seseorang sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan tujuan untuk memuntahkan apa yang ada dalam isi perutnya, maka puasa yang ia lakukan menjadi batal. Lagian ini orang juga kurang kerjaan. Ngapain masukkan sesuatu yang membuat dia itu muntah? Atau sengaja kita mencium aroma yang membuat kita itu muntah. Maka kalau kita tahu ada aroma-aroma yang tidak enak untuk kita cium atau bahkan dapat menyebabkan kita itu muntah, hindari. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, hal yang membatalkan ibadah puasa selanjutnya adalah bersenggama. Maka dalam ibadah puasa itu sendiri kita dilatih untuk mengontrol, menjaga hawa nafsu kita dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, yang salah satunya adalah bersenggama. Boleh kita bersenggama kepada istri kita, tapi pada saat malam hari. Uhillal lakum lailatas syiyam ar-rafasu ila nisaikum. Jangan di siang hari, karena kalau kita lakukan itu di siang hari, maka kita akan mendapatkan kafarat selain kita mengqadha puasa kita. Apa kafaratnya? Yang pertama, harus membebaskan seorang budak. Yang kedua, harus berpuasa secara berturut-turut selama 2 bulan. Kalaupun kita tak mampu, barulah kita memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Suatu ketika ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, celaka aku ya Rasul." "Kenapa kau celaka?" Jawab laki-laki tersebut, "Aku telah melakukan jima kepada istriku ya Rasul di saat siang hari Ramadan." Lantas jawab Rasul, "Maka kau bebaskan seorang budak." "Aku tak mampu ya Rasul." "Kalau begitu,
Kau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Jangankan 2 bulan berturut-turut ya Rasul, 1 bulan saja pun aku juga tak mampu ya Rasul. Kalaupun kau tak mampu, maka kau harus memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu pun aku tak mampu ya Rasul. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan ke belakang untuk mengambil 1 karung kurma yang itu diberikan kepada lelaki tersebut sembari berkata, ini 1 karung kurma, silahkan kau berikan kepada fakir miskin yang ada di sekitarmu. Lantas apa jawaban lelaki tersebut? Ya Rasulullah, orang yang paling miskin di tempatku aku ya Rasul. Ini orang memang luar biasa nekatnya. Jadi sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita tahu bahwasanya bersenggama itu merupakan hal yang dilarang, jangan coba-coba untuk merayu istri. Silakan rayu di malam hari, tapi jangan di siang hari. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, hal yang dapat membatalkan ibadah puasa selanjutnya adalah hilang akal. Hilang akal di sini bisa berupa pingsan, bisa berupa gila atau pura-pura gila. Pura-pura gila karena ingin makan dan minum. Na'udzubillah. Selanjutnya yang dapat membatalkan ibadah puasa adalah haid. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita setengah jam sebelum azan maghrib berkumandang lantas keluar darah haid, maka puasanya batal. Bahkan 5 menit pun sebelum azan maghrib berkumandang keluar darah haid tersebut, maka ibadah puasanya batal. Dan selanjutnya adalah hal yang dapat membatalkan puasa seorang muslim adalah melahirkan, kemudian nifas, dan terakhir adalah murtad. Murtad tidak harus secara jelas-jelas dia mengatakan aku keluar daripada Islam, tidak. Tapi ketika seorang muslim lagi melaksanakan ibadah puasa lantas ia mengatakan kepada orang-orang bahwasanya dia tidak mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabiuna Muhammad sebagai nabi, maka ia dikatakan sebagai seorang yang murtad. Hati-hati. Apalagi ketika dia melaksanakan ibadah puasa lantas ia juga masih menyembah berhala, melakukan sesuatu yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakanlah melakukan kesyirikan dengan masih mempercayai memberi sesuatu kepada pohon, kepada batu dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa seorang muslim. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita sudah memahami hal-hal tersebut, mari kita jaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang dapat merusak nilai daripada ibadah puasa itu sendiri. Apa hal yang dapat merusak nilai ibadah puasa seorang muslim? Bisa berupa kebohongan, bisa berupa banyak mengadu domba, bisa berupa kita banyak menggibah. Ini semua harus kita hindarkan. Karena memang kita lihat dalam fenomena yang ada pada saat sekarang ini, terkhususnya apa yang terjadi di sekitar kita, banyak dari kalangan muda, kalangan tua, yang ketika mereka berpuasa tapi masih belum bisa menjaga lisannya, berpuasa tapi masih menggibah, berpuasa tapi masih suka berbohong, berpuasa tapi masih suka melakukan perbuatan mungkarat, dan itu semua dapat menghilangkan nilai ibadah puasa seorang muslim. Dengan kita mengerti dan paham hal-hal yang dapat merusak nilai ibadah puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, maka setidaknya ke depan kita bisa lebih berhati-hati dalam menjaga ibadah puasa kita. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kalau kita menginginkan maghfirahnya Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ibadah puasa itu kita lakukan dengan penuh keimanan, dengan banyak-banyak bermuhasabah, mengingat dosa, mengingat kesalahan yang kita lakukan. Maka dalam melaksanakan ibadah puasa, banyak hal yang harus kita perhatikan supaya kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas di hadis lain dikatakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa beda dengan hadis yang sebelumnya? Hadis yang ini dikatakan, barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan bermuhasabah, mengingat dosa, mengingat kesalahan, lantas ia bertobat memohon ampun kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosa yang telah lalu juga akan dihapuskan. Artinya di siang hari kita disuruh untuk menjaga diri kita dari segala hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, dari menjaga syahwat nafsu kita, dari menjaga diri kita untuk tidak makan dan tidak minum. Malam harinya kita disuruh untuk melaksanakan amalan-amalan yang itu dapat menghilangkan ataupun menghapuskan dosa-dosa kita. Salat malam kita, salat tahajud kita, bermuhasabah kita ingat dosa-dosa kita, sampai karena saking banyaknya dosa yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan sholat, maka air mata pun bisa menetes. Atau mungkin kita berzikir sembari mengingat kesalahan-kesalahan kita, menetes air mata. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ibadah puasa Ramadan merupakan ibadah yang sangat dinanti-nanti oleh setiap kita muslim yang beriman. Karena di bulan puasa Ramadan inilah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah dengan memperhatikan syariat-syariat yang telah diajarkan kepada kita dalam pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja kajian subuh yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat mendatangkan manfaat untuk kita bersama, supaya ke depan kita lebih bisa memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita, dan hal apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.